Bab 3048. Tidak takut serangan balik. Lusinan lampu kehidupan itu baru saja diperiksa oleh Zumalong. Dengan kata lain, itu milik medan pertempuran yang sama, menyebabkan kematian. Dan Clowney, peringkat ke-50 dalam daftar galaksi. Cahaya kehidupan padam. Bukankah itu berarti bahwa Clowney telah menjadi penguasa pertama dari 50 besar yang mati di wilayah rahasia ini? Dan, asal tahu saja, ini adalah galaksi abis, dan galaksi bahkan belum menyeberang dengan perahu. Mata Zumalong juga berkedip karena terkejut. Meskipun situasi spesifiknya tidak diketahui, menurut informasi, Snot Zhang dan Clowney seharusnya adalah satu geng. Eric Kin dan Vinola Su benar-benar membunuh 3 pejuang kebanggaan dalam daftar galaksi. Periksa lagi Clowney ini, kali ini atur 2 divisi rahasia langit untuk diperiksa bersama. 50 teratas dalam daftar galaksi bukanlah masalah sepele. Clowney juga putra tertua penguasa kota, jadi tentu saja dia harus lebih berhati-hati. Tapi Zumalong belum selesai berbicara, yang membuatnya semakin terkejut. Lampu kehidupan milik Snot Zhang mulai bergetar hebat, dan hampir padam saat terlemah. Jika ini bukan apa-apa, segera, lampu kehidupan milik Eric Kin benar-benar padam. Clowney meninggal dan Snot Zhang sedang sekarat. Eric Kin sudah mati. Zumalong mengangkat alisnya dengan liar dan tiba-tiba berdiri. Jangan melihat fakta bahwa Eric Kin hanya berada di peringkat ke-43, tidak jauh lebih tinggi dari Clowney. Namun Eric Kin baru berada pada tahap awal fase penilaian tingkat kultivasi, begitu dilakukan terobosan baru merupakan terobosan kualitatif. Yang lain tidak tahu, bagaimana bisa Zumalong tidak tahu? Eric Kin bukanlah pelatihan tanpa partai. Dia adalah putra Kaisar Qin, pewaris masa depan dinasti Kaisar Qin. Pewaris salah satu dari 5 dinasti, tewas di jurang galaksi. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia dewa. Penatua Long, ini. Diaken yang bertanggung jawab juga tidak bisa berkata-kata. Pergi periksa lampu kehidupan ini, jika ada masalah, cepat. 99% dari lampu kehidupan tidak bisa salah, tetapi jatuh pada Eric Kin, paviliun harta karun harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Zumalong minum rendah, yang mengejutkan pengurus, dia sepertinya belum pernah melihat perubahan suasana hati Zumalong seperti itu. Dia dengan cepat mendarat di depan lampu kehidupan dan memeriksanya dengan cermat 3 kali. Kembali ke tetua, lampunya benar. Atur 3 master rahasia langit kami di paviliun harta karun. Tidak, semua master rahasia langit, lepaskan semua yang ada di tangan dan simpulkan ramalan putra ini bersama-sama. Mata Zumalong memerah, dan dia melihat ke sisi lain. Daftar galaksi Eric Kin telah berubah. Tepat setelah penyelidikan, tidak ada nafas, dan sepertinya hilang dengan tas penyimpanan. Kamu perhatikan untuk menelusuri daftar galaksi semua kultivator di samping Eric Kin. Masalah ini bukan masalah sepele dan harus akurat. Baik. Para kultivator juga mengetahui keseriusan kejadian tersebut dan mengangguk. Penatua, bagaimana dengan Clowney dan yang lainnya? Tanya seorang pengurus. Jangan bergerak apapun sampai aku menyuruhmu. Setelah Zumalong selesai berbicara, dia tidak duduk lagi, tetapi buru-buru meninggalkan aula. Dia tidak bisa menangani masalah ini sendiri, jadi harus memberitahu Tuan Paviliun Harta Karun. Sastra jimat di pohon tidak berubah, menunjukkan bahwa daftar galaksi belum diperbarui. Dengan energi kematian yang tersisa, Eric Kin membuka matanya dengan susah payah setiap beberapa jam. Pada tingkat kelemahan ini, sangat sulit baginya untuk membuka matanya sejenak. Di sebuah pohon tidak jauh dari sana,
terdapat sebuah sastra jimat yang sangat halus dan unik dari sekte pemurnian tubuh yang ditinggalkan oleh Han Guo. Sebelum jajaran galaksinya, ia dipindahkan ke tas penyimpanan terpisah oleh dirinya sendiri, yang langsung dihancurkan oleh badai pedang hitam. Belum lagi benda ini tidak terlalu berguna baginya dan juga mengganggu nafas, tentu saja dia tidak akan menyimpannya. Dan sastra jimat menjadi satu-satunya cara bagi Eric Kin untuk mengetahui apakah rencananya berhasil. Aku pura-pura mati, takutnya paviliun harta karun tidak akan berani mengambil kesimpulan segera, tetapi aku tidak terburu-buru. Galaksi Abyss biasanya memakan waktu 3 hari sebelum para kultivator masuk, dan Eric Kin juga menunggu dengan sabar. Bahkan jika gagal pada akhirnya, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Memejamkan mata, kesadaran Eric Kin kembali ke lautan kesadaran. Di bawah aksi energi kematian, lautan kesadaran yang semula besar kini hanya menjadi kawasan sempit. Di sekelilingnya diselimuti oleh senja kelabu, dan hawa dingin menggigit. Paku-paku yang dimiliki oleh roh sisa berkibar di dalam tebalnya energi kematian, namun tampaknya cukup tenang. Menatap Eric Kin yang nafasnya melemah di lautan kesadaran, mata roh sisa memancarkan warna-warna aneh. Wah, dalam keadaanmu saat ini, jika kamu mengatakan aku kembali dan menelan semua energi kehidupanmu, bisakah kamu menolak? Agar cukup realistis, banyak energi kehidupan Eric Kin tersedot ke paku oleh roh sisa. Sekarang, basis kultivasi Eric Kin mungkin tidak sebagus formasi alkimia. Lalu, selama dia menelan satu suap lagi dan menghancurkan Eric Kin, satu-satunya sisa energi kehidupan, bintang jahat ini akan mati. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencoba. Mendengar ini, Eric Kin tidak mengangkat kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku percaya diri untuk menyerahkan hidupku kepadamu tanpa persiapan sedikit pun? Jangan menggertakku, kamu tidak berdaya sekarang, aku membunuhmu, apa yang bisa kamu lakukan? Kata roh sisa dengan senyum menghina. Kamu benar. Aku tidak bisa berurusan denganmu sekarang, tetapi kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Eric Kin masih tidak mengalami fluktuasi. Bodohkah membunuhmu? Roh sisa mengangkat alisnya. Ya, bekerja sama denganku, kamu hanya akan mendapatkan lebih dari yang kamu bayar. Jika kamu menelan energi kehidupanku, tidak peduli berapa banyak kartu yang aku miliki, itu akan sia-sia bagimu. Kamu hanya akan mendapatkan fase penilaian energi kehidupan tahap awal yang tidak sepadan. Dan jangan lupa, ini Galaksi Abyss. Eric Kin tersenyum kecil. Dalam 2000 tahun, Galaksi Abyss hanya akan dibuka sekali, selama 10 hari setiap kalinya. Lokasi saya hanya di sudut yang tidak mencolok di luar Galaksi Abyss. Mata roh sisa bergerak. Kamu tidak jauh dari batas kebebasan tertentu. Jika aku mati, kamu akan direduksi menjadi paku perunggu yang jatuh di tanah jurang galaksi tanpa fluktuasi Reiki. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menemukanmu dan menyadari rahasia dalam dirimu? Atau dengan bersamaku, aku bisa bekerja sama denganmu dan membuatmu terlibat dalam banyak energi kehidupan untuk ditelan. Warna kulit roh sisa berubah total. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Jurang galaksi penuh dengan badai Reiki sepanjang tahun, dan tidak ada yang memasukinya selama 2000 tahun. Dia tidak bisa bergerak sendiri sekarang. Setelah menghancurkan Eric Kin, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi produk limbah. Dan para kultivator tindak lanjut memasuki wilayah rahasia, mereka mungkin tidak melewati daerah ini, mungkin tidak menemukan diri mereka sendiri ketika mereka lewat. Jika dia terjebak di sini selama ratusan ribu tahun, maka kuda itu tidak mati. Jadi, jangan bodoh, membunuhku sama saja dengan bunuh diri. Kamu dan aku memiliki hubungan yang sama-sama merugikan. Setelah Eric Kin selesai berbicara,
Kali ini napasnya ditekan secara ekstrim, dan dia bahkan tidak repot-repot berbicara. Itu semua dikatakan dan dilakukan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Selain itu, dia tidak pernah takut dengan serangan balik roh sisa, ini benar. Sudah berkali-kali berhubungan dengannya, dia tahu bahwa roh sisa ini adalah orang yang cerdas, tidak perlu berbohong kepada orang pintar. Dia langsung menganalisis pro dan kontra, orang ini tidak akan menjadi bodoh. Roh sisa menggerakkan mulutnya, sedikit tertekan, bahkan merasa sedikit sedih. Bersambung.